Anies untuk berpasangan dengan Caimin itu tujuannya kalau menurut saya itu ya untuk mengusir PKS. Nyambungnya di mana? Bacaannya Mas Ali itu nyambungnya gimana nyambunginnya? Mau Demokrat yang keluar, mau PKS yang keluar nggak ada masalah. Ketika PKS yang keluar suara Demokrat masih aman di kita, begitu ya. Kalau kalau Demokrat yang keluar suara Islam bisa menyatu tuh. Faktanya ini salah satu fun fact ya. Ada kok BPH PKB di salah satu provinsi di Jawa Barat yang itu mayoritas Muslim. Itu BPH-nya diisi oleh orang Katolik. Melihat fenomena ini sebenarnya nanti ya di 2024 ini yang akan dijadikan jualan utama itu apa sih Mas Andi? Kalau misalkan kita berbicara keterwakilan begitu ya, keterwakilan akan sangat menarik kalau ada cawapres dari perempuan. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Di sisi lain Mas Ali, capres yang diusung oleh PD ini menampakkan kesantaian gitu kan, malah dia buat ketua pemenangan kayak gitu kan sama wakilnya dan lain sebagainya. Apa ini sebenarnya? Prabowo terus Ganjar Pranowo ini kan tidak seakan-akan ya udah deh wis Caimin sama Anies jalan aja dulu gitu. Kita itu kenapa? Itu meremehkan apa gimana itu? Bukan meremehkan ya. Kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas, itu sebenarnya mereka ini itu juga menilai itu respon dari Anies Caimin itu, dari Amin itu bagaimana nih respon di grassroots. Iya. Dan melakukan perhitungan berarti juga. wait and see ya mereka. Iya. Apalagi dengan tindakan PBNU yang sering melakukan klarifikasi dan mungkin juga ada tuh di PCNU atau di banom-banom NU yang di bawah-bawah itu mungkin ada juga tuh timnya mereka untuk melakukan bener-bener cek secara faktual lah. Melakukan spionase ini NU ini beneran nggak dan sikap semacam itu tuh sampai bawah nggak? Betul. Nah, itu atau memang ini ada bagian dari strategi yang dimunculkan gini atau dan saya melihat tuh begini kan. Ya ibarat kayak main catur tuh ya udah deh kamu melangkah duluan. Saya ingin tahu setelah melangkah kan bisa dibaca langkah yang dilakukan tuh gini berarti ini nanti ke sini. Berarti lagi membaca kan. Itu bener nggak ini? Kira-kira kalau misalkan kita bikin pengayaan gitu ya, suara Nahdien masih satu nggak? Oke, sebelum kita bahas sesuatu yang lebih dalam dulu, saya ingin minta tanggapan dari Mas Ali lagi ya. Antara Caimin sama Yeni lah ya, yang ini berkepanjangan banget dan bahkan kemarin sempat terangkat kembali waktu Caimin bilang bukan saya yang kudeta Gus Dur tapi saya yang dikudeta oleh kayak gitu. Dan itu Yeni Wahid memberikan tanggapan, ada beberapa dari NU memberikan tanggapan bahwa yang disampaikan Caimin itu nggak benar dan lain sebagainya. Itu apa sih sebenarnya ini Mas Ali kayak gitu? Itu bagian dari warna berpolitik internal PKB ya. Dan bagaimana warna tersebut itu juga mempengaruhi Nahdien yang tidak berpartai. Tapi seakan-akan nggak ngaruh gitu loh ke Caimin. Artinya kan ini 2000 panjang sekali. Karena tadi Caimin sudah punya visi, udah punya cita-cita bagaimana membentuk kaderisasi di partainya. Gitu. Jadi kalau misalkan nih ketika suatu saat PKB kok kembali digoyang, kembali digoyang dan itu cukup masif dengan dengan ketokohan yang dibangun oleh Caimin, bisa aja Caimin langsung bikin partai baru dengan kader-kader yang udah loyal tadi dibawa, geser lah udah ke Caimin semua begitu. Mungkin nanti cita-cita itu ya yang bisa terbaca ketika Caimin bisa menjadi cawapres begitu. Ketika sudah selesai di PKB, sudah ya udahlah nih PKB udah gua kembaliin. Kalau misalkan kita percaya, kalau misalkan kita termasuk orang yang percaya dengan statement Yeni, karena kan selama ini selentingan semacam itu kan ada 3 macam, Pak.
Ya, apa itu? Gus Dur dikudeta oleh Caimin. Ya. Caimin dikudeta oleh Gus Dur begitu ya. Dengan apa namanya? Dengan nomenklatur legal formal yang sudah ada. Dan irisan ketiga. Apa itu? By design dari Gus Dur sendiri. Ini yang ketiga ini saya belum paham. Jadi memang Gus Dur sengaja menciptakan itu. Gitu. Hanya pribadi Gus Dur aja. Yang semacam apa namanya, yang menginginkan ada hal-hal semacam itu di PKB. Supaya apa? Ini kan selain berkaitan tentang politik ya, tapi ini kan juga keluarga dalam. Ya. Ya ini bukan berarti saya tidak hormat ya kepada Gus Dur dan keluarganya. Tetapi tadi Gus Dur itu kan orang-orang yang termasuk tokoh yang sangat memperjuangkan pluralisme. Iya. Dan sedangkan kalau misalkan Gus Dur tetap di PKB, belum tentu orang-orang PKB yang bukan Gus Dur itu mau menerima pluralisme. Belum tentu mau. Benar. Begitu. Masuk akal juga sih ya. Diciptakan konflik semacam itu sehingga peluang orang-orang yang non-Nahdliyin itu masuk ke PKB itu lebih besar, karena PKB secara di dalam ADART-nya mengatakan bahwa PKB adalah partai terbuka. Iya. Bukan partai Islam, bukan partai yang bukan partai yang terbatas untuk kalangan orang Islam. Kalau memang benar bacaan Mas Ali yang ketiga, ini berarti korbannya Yeni sendiri dong. Karena Yeni memaknai, menyerap itu yang sebenarnya terjadi. Termasuk orang-orang terdekat Gus Dur itu ya istilahnya itu memang dirahasiakan oleh Gus Dur secara pribadi. Hanya Gus Dur dan Gusti Allah yang tahu begitu. Dari mana Mas Ali dapat kayak gitu tuh? Dari gini ya teman-teman. Kalau orang sudah akademisi sosial dan politik itu mesti dia itu punya pemikiran yang nggak umum lah ya, kayak gitu tuh tentang sosial tuh. Ya simpelnya kayak itu tadi sih. Gus Dur selama hidupnya sangat memperjuangkan pluralisme, tetapi PKB itu dilahirkan dari rahim NU tujuannya untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi warga Nahdliyin. Kalau misalkan Gus Dur tetap stay di situ, dan Gus Dur sampai akhir hayat beliau itu masih tokoh sentral gitu ya. Tokoh sentral dan yang paling mengakui Gus Dur sebagai sebagai panutannya itu adalah orang-orang NU. Yang paling mengakui Gus Dur sebagai panutannya itu adalah orang-orang NU. Sehingga di satu sisi ini tetap tidak hilang fanatis ini, di sisi lain peluang orang-orang non NU masuk itu terdepak oleh fanatiknya Gus Dur, bukan Gus Durian ya, orang-orang yang pecinta Gus Dur gitu. Terdepak dengan sendirinya. Luar biasa. Itu faktanya ini salah satu fun fact ya. Ada kok BPH PKB di salah satu provinsi di Jawa Barat yang itu mayoritas Muslim. Itu BPH-nya diisi oleh orang Katolik. BPH. DPW PKB. Saya nggak mau menyebut provinsinya. Itu dipegang oleh orang Katolik. Kalau dari saya, kalau menurut saya pribadi, kalau Gus Dur tidak melakukan hal kayak gitu kemarin, mungkin itu nggak akan terjadi. Iya. Wah, luar biasa. Oke, mungkin saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan ya dari sini, bahwa ya kita itu kadang nggak bisa menebak ya, bahwa sesuatu kerumitan yang terjadi, terus dinamika sampai hal-hal yang berkaitan dengan perasaan dan itu ternyata by design gitu. Itu hanya asumsi hanya hipotesis. Meskipun di beberapa kejadian setelah jangka panjang tuh terkonfirmasi bahwa ada kayak gitu. Ya, seperti kemarin waktu Caimin datang ke Najwa Shihab, beliau sendiri yang bilang dia menandatangani surat kemunduran dan sama Gus Dur udah pegang aja, bukan malah di ini gitu kan, dipublish kayak gitu. Luar biasa. Ya. Oke, ini bahasan yang sekarang kayaknya menjadi poin ya Mas Ali ya. Setelah semuanya ini terjadi ya, meskipun 2 capres dari 3 figur ini belum mendeklarasikan cawapresnya, tapi
seakan-akan rata-rata ya dari semuanya ini capres-cawapres ini berebutan soleh ya, merebut soleh. Iya. Bukan berebut menjadi soleh. Bukan berebut Pak Agus Soleh. Tapi gimana mereka menampilkan bahwa mereka adalah figur-figur Muslim yang baik. Ya. Yang paling marak sekali adalah ketika Ganjar Pranowo tampil di azan, terus mencuci tempat duduk, terus misalkan Caimin apa namanya itu baca Quran dan lain sebagainya, terus Anies Baswedan ini ke kuburan para ulama dan lain sebagainya. Begitupun Prabowo yang sowan-sowan terus merangkul beberapa ulama Muslim misalkan, tokoh berpengaruh bahkan seperti Gus Miftah pun sekarang itu gimana tuh Mas Ali? Seberapa seksi menjadi Muslim yang baik di pemilu ini? Ya wajar ya hal-hal semacam itu dilakukan ketika apa namanya, kita kekurangan tokoh Muslim yang berpolitik. Oh, begitu malah ya? Ya, kita kekurangan tokoh Muslim yang berpolitik. Ya kita bisa melihat lah kemarin-kemarin 2019 itu yang paling kentara. Tokoh Muslim yang berpolitik hanya Yai Ma'ruf. Oh iya. Hanya Yai Ma'ruf tuh yang maju di kontestasi nasional ya. Bentar. Tokoh Muslim yang dimaksud Mas Ali ini dalam artian ini jajaran pengurus misalkan kayak NU atau Muhammadiyah yang pengurus besar atau apa? Nggak harus jadi pengurus besar NU atau PP Muhammadiyah, nggak harus. Cuman punya ketokohan sebagai Muslim gitu. Misalkan seperti UAS, terus Ustadz Hidayat atau dan lain sebagainya itu ya. Ya maksud saya yang semacam itu. Itu kan hanya terjadi di 2019 atau ya di periode kedua. Presiden. Iya. Begitu. Ketika di periode pertama atau yang sekarang ini pasar bebas ya, seperti di 2009 itu pasar bebas, gitu ya, itu pasti yang dicari itu cawapres yang punya identitas Muslim yang kuat. Contohnya misalkan 2009 ada 2004 ya, 2004 Wiranto dengan Gus Solah. Benar. Megawati dengan Yai Hashim Muzadi. Betul. Nah, itu kan tokoh Muslimnya kelihatan banget gitu. Iya. Ketika di 2009 udah nggak ada. Gitu Budiono sama Yusuf Kala. Budiono sama siapa tuh wapresnya Yusuf Kala pada saat itu? Wiranto. Nah, itu kan nggak ada tokoh Muslim. Itu pasti kalau misalkan kita berani flashback, pasti akan ada kampanye-kampanye yang menunjukkan bahwa ini presiden yang pro terhadap Muslim. Cuman di 2009 memang nggak begitu terlihat karena partai-partai Muslim memang sudah berpencar tuh di berbagai macam calon. 2014 Jokowi dengan Yusuf Kala. Iya. Lalu Prabowo dengan siapa? 2014 Prabowo sama Hatta Rajasa di mana? Iya, Hatta Rajasa dari PAN. Iya. Itu udah jelas tuh suara Muslimnya, dan ngendorse Hatta Rajasa sebagai suara Muslim yang baik sangat gampang. Gitu. Nah, ketika saat ini banyak sekali capres yang menunjukkan identitas kemusliman dia, itu karena tadi kita sekarang udah minim tokoh Muslim yang berpolitik. Yang mau berpolitik itu udah minim sekali. Dan Caimin meskipun PKB aktivis NU dulunya begitu ya, tapi kan branding itu tidak dimunculkan. Iya. Dengan mengganti yang awalnya bukan soal di figur keagamaannya beliau. Bukan di figur keagamaannya. Orang kita lebih suka, maksudnya lebih familiar dengan Caimin daripada Gus Muhaimin. Gus Ami ya. Iya, Gus Ami. Sekarang kan yang kan berubah. Ya kan sekarang kan yang di endorse kan Gus Ami gitu, Gusnya. Padahal kita lebih familiar dengan Caimin begitu. Iya. Itu karena tadi kita udah terlanjur mengidentikan Caimin itu sebagai bukan sebagai Gus. Ya, tapi banyak tanggapan dari masyarakat tuh akhirnya ini bagian dari politik identitas ya, karena
menaikkan ya, mengangkat, mendongkrak figur atau elektabilitas melalui instrumen identitas yaitu agama. Itu nggak masalah sih. Itu apa nggak berdosa begitu atau apakah etis misalkan atau gimana itu? Yang nggak etis itu kalau disalahgunakan. Maksudnya Mas? Yang nggak etis itu kalau disalahgunakan. Contoh misalkan nggak milih ini masuk neraka. Gitu. Bukannya nanti itu akan jadi bahan perbandingan juga di akhir. Nah, makanya kalau misalkan kalau di ilmu politik, penggunaan identitas itu bisa jadi sangat diperlukan. Bukan untuk menang ya, bukan untuk menang, tetapi sebagai keterwakilan. Misalkan saya Muslim, penegasan ya. Penegasan bahwa ada nih orang-orang orang-orang yang aku merasa terwakili orang ini nih. Identitasku terwakili dengan adanya orang ini di pemerintahan. Misalkan kita berbicara minoritas saja lah. Tapi kan berarti tidak lagi menjadikan kebangsaan ya sebagai nilai tawar, sudah agama berarti. Nggak harus agama sih, yang namanya identitas kan banyak ya. Bisa. Enggak, dalam konteks ini kan agama ini yang berebut soleh ini. Oh ya. Iya. Ya karena Indonesia mayoritas Muslim, itu paling simpel sih pembacaannya. Mayoritas Muslim ya, dan Muslim itu juga banyak macamnya ya tadi. Cuman nggak tahu ini memang disengaja atau enggak sama politisi-politisi di tingkat nasional itu. Seberapa menjual sih sebenarnya identitas Muslim itu? Kalau misalkan ini, karena kan orang-orang Muslim juga dia punya identitas lain. Dia bisa sebagai buruh, maksudnya. Atau memang sebenarnya bisa dijual Mas Ali. Misalkan ya, memunculkan capres-cawapres ini sebagai sosok Muslim yang baik, itu bisa dijual pada tokoh-tokoh ya, stakeholder agama ya. Misalkan stakeholder Islam lah ya, tokoh-tokoh yang ditokohkan di Islam, untuk akhirnya menjadikan beliau tuh merekomendasikan. Contoh misalkan saya Ganjar itu tampil di azan, akhirnya tokoh agama tertentu ya saya lebih ini ke Ganjar, nggak tahu. Bisa jadi ya kalau kayak gitu. Cuman kalau menurut saya itu sangat minim. Lagian kalau sudah tokoh kayak gitu nggak bakalan kepengaruh. Bahkan kalau misalkan kita berani taruhan nih, ulama-ulama itu menentukan pilihan. Misalkan tokohnya tokoh ulama gitu, menentukan pilihan, masa iya nggak istiqoroh dulu? Iya. Ya pasti berdasarkan istiqoroh, yang nggak mungkin gitu. Dan juga bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang begitu. Lalu apa ya perilaku kayak gini kok marak banget Mas Ali ya? Ya tadi hanya sekedar bahwa penegasan bahwa Indonesia mayoritas Muslim, dan mau bagaimanapun yang namanya kalau misalkan pengen menang ya harus berebut suara mayoritas. Minimal basicnya harus ditampilkan dulu nih, kalau saya ini orang Islam yang baik dan layak jadi. Ya, cuman kalau menurut saya pribadi ya itu udah kuno gitu, pendekatan semacam itu udah kuno. Justru yang sekarang kita harus mulai bangun itu bagaimana kita mewakilkan suara-suara yang tidak pernah terwakilkan sebelumnya. Gimana tuh? Contoh kesejahteraan atlet. Iya. Itu kan bisa aja tuh kita atlet berapa banyak di Indonesia, banyak banget. Mulai dari Porda, Porprov, PON, benar. sampai atlet internasional begitu kan. Itu banyak sekali, dan seleksinya juga nggak main-main. Itu bisa aja loh kita bisa laku juga ya. Gitu ya, bisa laku juga sebenarnya kalau misalkan kita mau berani melangkah ke arah sana. Atau misalkan sekarang yang menjadi mainan kalau nggak buruh ya agama sih. Iya. Yang jadi mainan. Lingkungan jarang. Dan itu akan terjadi lagi di pemilu 2024. Akan terjadi lagi. Aktivis HAM pasti sering diomongin lah itu. Itu pendekatan kalau kata saya udah kuno itu. Macam itu, kita harus berani tadi mewakilkan pihak-pihak yang sebelumnya tidak pernah terwakilkan. Sehingga ya sebenarnya lebih ideal seperti itu. Iya. Karena berbicara capres ini kan sudah levelnya kebangsaan. Iya, kebangsaan. Keberpihakan. Dan itu milik semua bangsa gitu loh. Milik semua bangsa yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai ketika kita hanya mengakomodir satu identitas saja,
itu kita menegasikan identitas-identitas yang lain. Betul. Gitu. Akhirnya kebijakan-kebijakan hanya pro di identitas-identitas yang itu aja. Gitu. Ya, dan sampai sekarang saya juga tidak ngerti ya, coba ini oleh Mas Ali ya, menggunakan politik identitas ya sebagai bahan kampanye. Itu kan yang rame itu 2018 ya, waktu Anies gubernur ya. Iya. Waktu Anies gubernurnya, efektivitasnya itu di mana ya Mas Ali? Karena cukup efektif karena saat ini kalau misalkan kita berani, sebenarnya kalau misalkan aku bawa Clifford Geertz sudah kuno banget itu sebenarnya. Cuman itu mau nggak mau punya peran juga di tataran politik kita begitu. Kenapa? Karena beda karakteristik orang Islam kota dengan orang Islam pedesaan. Wah, dapat ya. Beda sekali karakteristiknya. Ya. Dan itu yang terus mencoba digarap oleh tokoh-tokoh kita. Benar. Dan nggak tahu apakah mau dileburkan atau semakin dijauhkan gapnya. Ternyata di pedesaan begitu, isu tentang agama ini menjadi suatu hal yang malah bukan hanya penting ya, tapi fondasi utama ya. Karena banyak sekali kalau kita kemarin melihat pilihan gubernur terus, saya milih ini, wong itu nggak pernah kelihatan sholat. Iya. Dan itu Mas Ali bukan dibilangin ya, bukan dikatakan oleh satu orang ya yang tidak punya pengaruh massa. Iya. Tapi oleh orang yang punya pengaruh massa itu. Iya. Dan yang jadi kayak misalkan contoh kenapa Anies bisa menang di Jakarta, itu belum tentu strategi yang sama bisa dilakukan di Jogja. Dengan menaikkan isu-isu sentimen agama ya, misalkan Anies Syiah segala macam, belum tentu kalau misalkan jangan Jogja dipimpin Sultan ya, Jateng lah, belum tentu kepake ya, karena memang karakteristik Islam di Jakarta itu seperti itu gitu, bahwa ada sentimen keagamaan yang sangat segregasional terjadi di perkotaan. Dan itu terasa begitu. Terasa banget. Iya, saya juga ini juga sih ya. Meskipun ya kalau di kampung itu kalah tentang informasi ya dan lain sebagainya. Tapi kalau di kota itu malah perbedaan, jangankan agama ya, organisasi aja kerasa. Iya. Dan memang selalu ada tokoh-tokoh yang kayak menyalakan itu. Beda majelis taklim aja belum tentu ini kan. Gitu. Aduh ya. Karena memang ya bagaimanapun ya orang kota kan kehidupan kesehariannya udah sangat berbeda dengan orang desa gitu. Orang desa masih sangat fleksibel kehidupannya. Jadi mau ikut pengajian yang sampai dalam juga masih sanggup begitu. Kalau misalkan orang kota kan ya mohon maaf ya pasti ya cuma sejam 2 jam lah dalam 1 minggu gitu kan. Oke, gitu. Mas Ali, setelah banyak dinamika ya terjadi sebulan 2 bulan ini, mulai dari koalisi yang menjadi bongkar pasang, terus isu-isu tentang capres-cawapres ini, dan sekarang media kan masih berbicara tentang kemungkinan ya dari 2 capres ini, dan juga berebutan soleh tadi itu. Sebenarnya kalau kita melihat ya, Mas Ali mungkin sebagai akademisi melihat fenomena ini sebenarnya nanti ya di 2024 ini yang akan dijadikan jualan utama itu apa sih Mas Ali? Sebenarnya. Kan sekarang kayak orang-orang pada mengumpulkan ya, pada berebut soleh ya. Pada trial and error ini siapa yang paling dapat reaksi yang ini. Iya. 2024 itu masih sangat abu-abu ya kalau pembacaan saya pribadi, karena koalisi pun menurut saya ini nanti akan ada perubahan juga nih. Wah. Seperti yang sekarang ini ya. Beneran itu betul. Iya, menurut saya ya. Iya. Kayaknya akan ada perubahan juga. Entah itu salah satu koalisinya Ganjar pindah ke Prabowo atau ya kayak begitu-begitu. Berarti masih akan terjadi. Masih akan terjadi. Ya bener, berarti kata siapa itu pakar politik sebelum akhirnya didaftarkan ke KPU. Betul. Dan kalau saya mau ini ya perkiraan nih, perkiraan Golkar yang akan pindah. Wah, itu besar sekali tuh. Golkar akan pindah. Kalau pembacaan saya pribadi ya.
Ya dengan apa namanya? Ya saya nggak tahu nih. Tapi kemarin katanya Mbak Puan udah melepas itu Ridwan Kamil untuk dijadikan. Iya kan, Ridwan Kamil kan orang Golkar. Iya, katanya udah dilepas sama Mbak Puan karena ya gimana? Tapi kalau misalkan ini apa namanya? Kalau misalkan kita berbicara keterwakilan begitu ya, keterwakilan akan sangat menarik kalau ada cawapres dari perempuan. Waduh, ya ini. Ya makanya saya tadi bisa bilang ya, saya tadi bisa bilang kalau apa namanya, bisa saja nih nanti entah itu orang-orang yang berada di koalisinya Ganjar itu pindah ke Prabowo atau sebaliknya gitu ya. Karena kita punya Puan. Itu sebagai tokoh sentral di internal partainya, Puan cukup punya nilai jual yang tinggi. Bagaimanapun kalau itu di package dengan baik lah package dengan baik, keterwakilan perempuan itu pasti. Ya meskipun kita nggak tahu nih di grassroots nanti kesannya bagaimana, kita nggak tahu. Cuman kan bisa aja gitu. Tiba-tiba Prabowo pasangannya sama Puan. Nah, itu Ganjar gimana tuh? Ya kan? Petugas partai bener dong kalau kayak gitu ya kan? Berat. Berarti sekarang ini belum fix. Belum fix. Wow. Belum fix. Akan ada. Berarti ini untuk teman-teman channel ngopi-ngopi harus disiapkan apa namanya dirinya untuk melihat ya, menonton satu pertunjukan yang menegangkan lagi. Tapi yang jelas feeling saya akan ada cawapres perempuan. Untuk kita buktikan nanti ya 2 bulan lagi. Oke, mungkin itu menarik obrolan kita, bacaan tentang cawapres. Semoga ini nanti bisa jadi bahan lah Mas Ali ya. Sebenarnya dari obrolan kita ini biar masyarakat lebih aware aja. Bahwa ya terkadang di atas itu apa ya, cuma mengotak-atik kayak gini. Sedangkan kita benar-benar menjadikan itu suatu hal yang sangat wah, waduh kaget gitu. Padahal kalau misalkan kita nggak lupa ya, kita masih punya konsentrasi yang ya ini ya memang saya sebagai alumni ilmu politik juga ya, ya mungkin nggak bisa lepas gitu dari bacaan-bacaan semacam itu. Cuman kan ya kalau bisa, karena memang politik itu kan bagaimanapun masih erat kaitannya dengan kita. Ini satu hal yang menarik juga nih, diskursus mengenai politik praktis ini yang ingin saya teliti juga nih lebih lanjut nanti ke depannya. Mantap. Bagaimana masyarakat itu seharusnya bisa bagaimana politik praktis itu pada akhirnya, diksi politik praktis itu pada akhirnya membatasi ruang gerak kita, membatasi perhatian kita terhadap kehidupan politik yang seharusnya itu menjadi perhatian kita. Gimana tuh Mas? Ya karena tadi kayak kemarin PNS nggak bisa berpolitik segala macam, nggak bisa ikut partai atau apa. Tetapi dalam prakteknya dia masih punya keterlibatan, kedekatan dengan tokoh-tokoh politik. Begitu. Dengan dia menjadi ya kita buka-bukaan aja lah. Nggak mungkin dia jadi ketua dinas kalau nggak punya kedekatan dengan tokoh politik. Itu minimal ketua komisi di DPRD lah. Gitu kan. Kadang hal-hal yang kayak gitu itu sekedar jualan semata. Hanya di permukaan aja, padahal di balik layar itu ada transaksi-transaksi yang seharusnya masyarakat itu tahu gitu. Berarti memang masih jauh lah jauh untuk menjadikan politik kita di Indonesia ini demokrasi yang sehat cukup jauh. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Kalau di negara sana itu, negara maju itu sudah clear soal kayak gitu. Belum tentu juga. Berarti belum ada kiblatnya. Belum ada kiblatnya. Karena demokrasi itu ibarat bola api, Pak. Dilempar ke sini kepanasan, lempar juga ke yang lain begitu. Iya, artinya realitas bahwa orang tidak bisa lepas dari politik ya. Itu yang perlu kita ini juga. Adapun batasan seperti apapun, pasti orang yang akademik seperti Mas Ali membacanya ya ini sekedar jualan semata. Ini hanya sekedar jualan. Nyatanya itu tidak terjadi. Orang yang memang netral dalam hal politik. Ya yang netral ya lu nggak jadi apa-apa lah, istilahnya begitu. Lu harus berpihak udah. Iya. Oke, dan menjadi masyarakat Mas Ali ya, untuk mengedukasi masyarakat. Ini nanti ada ini loh nanti Mas Ali. Satu grup keluarga itu saling tidak saling berdebat berkenaan. Ya. Itu sering itu di keluarga saya juga. Ini supaya nggak terjadi lagi apa ini? Ini sudah terjadi di grup-grup angkatan ini.
Sekarang sudah mulai ada di grup-grup angkatan kuliah, angkatan pondok lebih prefer supaya itu meminimalisir itu gimana caranya? Waduh, kalau misalkan udah di zaman medsos kayak begini susah ya. Karena kan medsos punya algoritmanya sendiri gitu ya. Contoh kayak misalkan Mas Makin alumni Surabaya, kakak Mas Makin alumni Jogja katakan. Iya. Itu kan circle-nya udah berbeda. Circle medsosnya pun berbeda. Dan informasi-informasi itu kan berdasarkan algoritma yang ada di medsos. Iya. Nah, oleh karena tekanan informasi tetap terpengaruh juga. Itu akan sulit di era semacam ini untuk meminimalisir hal itu. Ya cuman kalau saya pribadi ya bagaimanapun yang namanya saudara tetap saudara. Begitu. Itu prinsip yang harus kita. Kalau saya sih gini, sekarang tuh dalam menanggapi berita atau informasi berkaitan dengan politik tuh jangan pakai perasaan sih. Iya. Kalau saya yang mending cari pelogikaannya aja, jangan langsung dirasakan kasihan ya ini. Iya, betul. Sentimen semacam itu di inilah. Oke, mungkin itu dulu obrolan santai kita dengan Mas Ali selaku akademisi di bidang politik. Ya, semoga obrolan kita ini benar-benar bisa nanti ada pengaruh positif lah ya. Karena memang benar-benar selama 5 bulan ke depan kita akan dicocoli terus ini. Iya, dengan berita-berita politik ya. Medsos juga pasti bakal ramai itu kayak begitu. Benar. Keren. Thank you banyak sekali. Mungkin itu saja teman-teman. Thank you.